Ravenna Lovers, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan, serta klik tombol lonceng untuk mengetahui berita terupdate selanjutnya. Jangan lupa berkomentar ya guys. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. RIP Glenn Fredly, suami Mutia Ayu, meninggal dunia, disampaikan Billboard Indonesia di Instagram. Dilansir dari tribuntimur.com, RIP Glenn Fredly, suami Mutia Ayu, meninggal dunia, disampaikan Billboard Indonesia di Instagram. Kabar duka musisi ternama Indonesia Glenn Fredly Deviano Latuhimamalo meninggal dunia di usia 44 tahun. Berita duka kembali datang di dunia musik Indonesia. Glenn Fredly Deviano Latuhimamalo meninggal dunia hari ini, Rabu 8 April 2020. Ia mengembuskan nafas terakhirnya di usia yang ke-44 tahun. Kabar duka ini dikonfirmasi oleh sahabat dekat sekaligus rekan seprofesinya, Tompi. Terima kasih untuk semua karya-karyamu, selamat jalan, Glenn Fredly. Lahir dengan nama lengkap Glenn Fredly Deviano Latuhimamalo, dilahir Jakarta 30 September 1975. Glenn Fredly hingga kini masih aktif sebagai musisi ternama di tanah air. Mantan suami Dewi Sandra itu mengawali karirnya saat dia menjadi vokalis Funk Section pada tahun 1995. Setahun setelah ia lulus SMA pada tahun 1994, Funk Section meluncurkan sebuah album eksklusif yang dikemas secara apik. 3 tahun kemudian, Glenn Fredly bernyanyi solo dan meluncurkan sebuah album yang bertajuk Glenn dengan bermodalkan 8 buah lagu. Dalam album ini terdapat 3 buah lagu yang sering dinyanyikan Glenn, yaitu Kau dan Cukup Sudah, serta Mobil Mama yang menjadi hits di Malaysia. Album kedua diluncurkan pada tahun 2000 dengan judul Kembali. Dalam album ini terdapat beberapa hits seperti Salam Bagi Sahabat dan Kasih Putih. Seperti album perdananya, album ini masih bernaung di bawah Sony Music Indonesia dengan produser Aminoto Kosin. Album ini pun bernasib sama seperti album sebelumnya. Meskipun cukup dikenal, namun kedua album Glenn ini belum memenuhi keinginan major label, baik itu dari segi popularitas maupun penjualan. Dengan keraguan besar dari pihak label, Glenn yang beragam Kristen ini meluncurkan album ketiganya bertajuk Selamat Pagi Dunia tahun 2003. Tak dinyanya, banyak hits yang muncul dari album ini. Hits yang paling mengguncang di Indonesia adalah lagu Januari. Keberhasilan album ini membuat pihak Sony Music Indonesia membuat album Respect tahun 2004 dikemas dengan bonus VCD karaoke dan unplugged live performance. Tahun 2005, Glenn ditawari untuk membuat 1 buah album sebagai soundtrack dari film baru Cinta Silver. 1 tahun kemudian, Glenn mengeluarkan album lagi, sebuah penghargaan dan rasa hormatnya kepada musisi-musisi terdahulu bertajuk Aku dan Wanita. Pada tahun yang sama, Glenn meluncurkan album ke-7 dengan judul Terang. Kemasan sungguhan terbaru dari Glenn ini adalah album yang bernuansa Natal dikarenakan berbarengan dengan Natal 2006. Tahun 2007, Glenn mengeluarkan album tergeresnya bertajuk Happy Sunday. Album ini diklaim sebagai wahana dalam memancarkan spirit baru memandang kehidupan secara global melalui media musik. Tahun 2007, Glenn kembali mengeluarkan album tergeresnya bertajuk Happy Sunday. Album ini diklaim sebagai wahana dalam memancarkan spirit baru memandang kehidupan secara global melalui media musik. Glenn menyanyikan tribut untuk Chrisye di Java Jazz Festival tahun 2009. Pada Anugerah Musik Indonesia 2001, Glenn meraih penghargaan dalam kategori lagu terbaik dan penyanyi pria terbaik kategori musik R&B. Ia menikah dengan penyanyi Dewi Sandra pada tanggal 3 April 2006. Glenn juga peduli terhadap lingkungan. Hal ini dibuktikannya saat berpartisipasi dalam konser amal bertajuk Soul for Indonesian Earth sebagai penghargaan akan bumi pada tanggal 7 Juli 2007. Pada tahun 2004, Glenn ikut serta dalam album milik Erwin Gutawa bertajuk Salutokus Plus atau Bersaudara. Dia menyanyikan 2 lagu dalam album tersebut. Glenn menjadi pembimbing bagi grup vokal Pasto dalam sebuah acara pencarian bakat di Trans TV. Pasto memenangi kontes tersebut. Pada awal tahun 2005,
Glenn menciptakan lagu Kita Untuk Mereka yang didedikasikan untuk korban tsunami Aceh. Lagu tersebut dinyanyikan oleh kelompok bernama Indonesian Voice, terdiri dari penyanyi-penyanyi Indonesia termasuk almarhum Kito Rolis, Harvey Malahiolo, Rio Febrian, Duta Sheila on Seven, Fadly Padi, Kikan Coklat, Ahmad Albar, Vina Panduwinata, Baim, Delon, Tia Afi, Ruth Sahanaya, Syaharani, Ubit, dan lain-lain. Bersama dengan Indonesian Voice, Glenn ikut menyanyikan lagu Rumah Kita dalam album tribute untuk Glenn Antono. Di akhir tahun 2011, Glenn berkolaborasi dengan Ras Muhammad membuat sebuah lagu berjudul Tanah Perjanjian. Lagu ini bercerita tentang keprihatinannya terhadap permasalahan di Papua. Dan lagu ini dibagikan secara gratis melalui situs resmi Rolling Stone Indonesia. Berbarengan dengan dibentuknya sebuah trio di tahun 2011 bersama Sandy Sondoro dan Tompi membuat trio Lestari, Glenn pun ikut berperan sebagai aktor antagonis dalam sebuah film kontroversial yang berjudul Tanda Tanya di bawah rumah produksi sutradara Hanung Bramantyo. Pada tanggal 2 September 2012, Glenn menyuguhkan konser Cinta Beta dalam rangka merayakan 17 tahun karirnya dalam industri musik Indonesia. Diselenggarakan di Istora Senayan, Jakarta. Di dalam konser ini, Glenn mengajak kita untuk kembali ke timur Indonesia. Dari konsep hingga artis pendukung pun memang dibuat sesuai dengan pesan yang ingin disampaikan oleh Glenn dalam pagelaran musiknya ini. Lebih dari 5.000 penonton hadir pada malam itu. Setelah 3 tahun, Glenn disibukkan dengan minat barunya sebagai produser film Cahaya dari Timur, Filosofi Kopi, dan Surat dari Praha. Di tahun 2015, Glenn menyelenggarakan tur 20 kota dan sebuah konser besar dalam merayakan 20 tahun ia berkarya di negeri tercinta ini. Tanggal 17 Oktober 2015, Istora Senayan menjadi saksi bersejarah buat Glenn dan musik Indonesia. Salah satu konser terbaik di tahun 2015. Seperti biasa, di dalam setiap konsernya, Glenn selalu mempunyai pesan. Kali ini, ia mengangkat pesan musik di era 90-an, di mana ia tumbuh dan berkembang di era musik itu. Ia pun membawa fashion menjadi salah satu kejutan bagi para penonton di dalam konsernya ini. Karena menjadi penyanyi solo, Glenn berasal dari sebuah band sebagai vokalis funk section, dan lagi-lagi penonton yang hadir lebih dari 7.000 orang malam itu. Salah satu musisi yang dikagumi Glenn dari kecil adalah Ruth Sahanaya. Glenn sekarang mempunyai label musik sendiri yang bernama Musik Bagus, yang sudah berproduksi beberapa musisi baru yaitu Yura Yunita, Gilbert Pohan, dan Tiara Dekrasia. Tahun 2017, salah satu agenda Glenn adalah merilis album pertama Tiara di bawah label Musik Bagus.